Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas falah. Hayya 'alas falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah summa alhamdulillahilladzi tatimus sholihat wa ahsanul kamalat wa jatanibul munkarat. Asyhadu an la ilaha illallah khalaqal arda was samawat wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul makhluqat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafiina Muhammadan sayyidu safa'ah amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Wa qala lil musannif la tamannal mauta fi tarfi wa la nafasin. Shadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ladzalika minasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyarul muslimin wa jumratal mu'minin jamaah Jumat rahimakumullah. Mari sama-sama kita memuji kezat ilahi Rabbi. Bersyukur pada Allah yang maha ghafur sampai hari ini kita masih diberikan umur. Artinya kita masih dipercaya oleh Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Kita bermohon kepada Allah, Allah jadikan umur kita umruka ra'suka wa malika, umur yang menjadi harta kekayaan untuk meraih ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan umur yang percuma, gampang berbuat maksiat dan dosa. Nauzubillah. Salawat salam kita bermohon pada Allah bertambah limpah curah pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, para tabi'in, para ulama, para syuhada, para sholihin. Insyaallah harapan kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti, amin ya mujibas sailin. Masyarul muslimin wa jumratal mu'minin jamaah Jumat rahimakumullah. Masih berada di bulan Dzulhijjah, bulan terakhir di tahun 1446 Hijriah. Insyaallah 2 minggu ke depan kurang lebih kita berada di tahun baru 1447 Hijriah. Insyaallah tambah berkah buat kita semua, dikasih mudah dalam setiap langkah, kokoh akidah, dipermudah dalam beribadah, amin ya mujibas sailin. Peristiwa yang amat sangat kita kenal adalah peristiwa tentang perintah menunaikan ibadah haji. Intinya hasil daripada haji menurut Rasulullah 3. Yang pertama adalah sidqul aqwal wa sidqul af'al.
Lebih awal dijelaskan dalam kitab kita Al-Hikam At-Taillah menjelaskan di dalamnya orang yang haji bukan semata kita berangkat wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, lempar bola wusta Aqabah, selesai tawaf ifadah, sa'i tahallul, selesai rukun dan wajib haji di situ. Tapi ketika tidak mampu menjaga sidqul aqwal wa sidqul af'al, benar ucapan, benar perbuatan, sekalipun sudah pernah ke sana belum bisa dikatakan haji kita. Sebaliknya orang yang sudah mampu menjaga seperti itu walaupun belum sampai ke tempat-tempat tersebut tadi dan tidak dapat panggilan haji di antara sesama, maka menurut Ibnu Athaillah menjelaskan orang itu berhak mendapatkan gelar haji di hadapan Allah. Ciri yang kedua orang yang haji adalah ubsus salam, hidupnya senang akan kedamaian. Hidupnya selalu mempersatukan di antara kita. Jangankan yang nyenengin, yang ngeselin pun berusaha untuk didamaikan, islah dalam setiap keadaan. Yang ketiga, it'amut ta'am, ciri haji orang yang mabrur, yang diterima, senang berbagi, terus memberikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini sering dibahas dan kemarin persis mungkin saat Idul Adha dibahas oleh para mukhatib. Dan yang kedua ada kurban. Kurban adalah muqarrib, melaksanakan orang yang mengerjakan kedekatan kepada Allah, wasilahnya hewan. Tapi kurban itu menurut ulama salaf menjelaskan ada dua macam. Ada kurban khusus, ada kurban umum. Kurban khusus tanggal 10, 11, 12, 13 memotong hewan kurban. Kalau kurban umum setiap kita taqarrub ilallah, berusaha mendekatkan jiwa raga kepada Allah dengan segala kemampuan, maka orang yang kurban itulah yang sebenarnya. Al-Fakir mengajak merenung sudah sampai mana taqarrub kita kepada Allah. Dan Al-Fakir lanjutkan di bulan ini ada riwayat tentang fase atau kehidupan tahapan yang kita alami. Yang pertama alam arwah, yang masih dalam perut ibu kita disampaikan 120 hari kita belum jadi apa-apa. Begitu masuk alam yang kedua, alam batnun, alam perut, alam kasih sayang, alam rahim ibu kita. Masuklah alam yang kedua, yang ketiga adalah alam dunia, alam persinggahan. Kesananya datang ketemu lagi alam barzah, bakal ketemu lagi yaumul ba'ts, hari kebangkitan, bakal ketemu yaumul hisab, bakal ketemu yaumul mizan, bakal ketemu yang namanya sirat, bakal ketemu yang namanya alam akhirat, surga atau neraka. Perjalanan kita masih jauh, amat sangat harus kita lalui. Tapi anehnya kita amat sangat sibuk ngurusin yang sementara. Contoh yang paling gampang, ketika datang waktu sholat, apa semudah itu kita menghampiri dunia semata? Padahal Allah tugaskan kepada kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku jadikan manusia kepada bangsa jin melainkan untuk beribadah. Begitu ditanya mahwal ibadah, al ibadatu bi syar'i khudu'an yansa'u an istis'aril qalbi bi udmatil ma'bud. Sahihul ibadi buka. Yang namanya ibadah khudu', rendah hati, setiap ucap dan perbuatannya hanya menghambakan kepada Allah. Ketika kita dipanggil oleh Allah dalam panggilan 3 jenis, pertama sehari semalam 5 kali, setahun sekali kita dipanggil yang namanya ibadah haji. Ada yang cuma sekali nggak kembali-kembali. Ini yang sekali yang tidak kembali-kembali jarang kita pikirkan. Maka Al-Fakir mengajak merenung hari sekarang bagaimana memikirkan kematian. Bagaimana biar kematian kita menjadi indah dan lezat, bahkan menjadi kerinduan datangnya kematian, bukan ketakutan. Kenapa demikian kita takut? Karena tanpa disadari menurut Rasulullah kita hubbud dunya wa karahiyatul maut. Awal kalimat tadi halaka ummati, celakanya umatku. Karena apa? Terlalu cinta sama dunia, lupa apa kematian. Jangankan sedikit harta kita, banyak sekalipun bakal kita tinggalkan, tapi nyarinya bahkan tidak sedikit di antara kita. Lupa sholat, lupa majlis, lupa baca Quran, lupa silaturahmi, lupa infak sedekah, boro-boro untuk berbagi kepada sesama, dikejar terus. Al-Fakir punya kenalan miliuner, rata-rata penghasilannya itu tidak kurang dari 1 miliar 1 bulan rata-rata. Sempat beliau berbicara, bincang-bincang dengan Al-Fakir kurang lebih hampir 2 jam. Sempat tadi saya berbicara, ini duit mau diapain?
Tapi yang amat sangat miris dalam kehidupan saya, ketika saya duit banyak, lupa sodakoh, lupa majelis, lupa silaturahmi, lupa untuk berkunjung sana kepada sesama. Intinya yang dipikirkan bagaimana proyek bisa gol, perusahaan bisa hasil, di mana rumah segitu gedenya, paling banter sekali semalam saya tinggalin cuma 2 jam. Kendaraan segitu banyak yang saya nikmati hanya itu juga. Anak istri sering ditinggalkan, begitu pailit perusahaannya karena apa? Doa orang tuanya dikabul oleh Allah di Makkah. Cerita buat kita yang sebenarnya ini. Jadi jangan berburu tentang harta, waktunya sholat, ayo kita sholat. Karena Allah bukan ngelihat tentang husu dan ikhlas, yang gak bakal mampu kita husu. Karena tingkatan husu menurut Imam Ghazali ada mubtadi'in, ada muhibbin, ada arifin, dan setiap tingkatan itu ada 3 tingkatan lagi. Minimal kita tepat dalam waktu, apalagi bisa berjamaah sholat kita. Imam tidak diterima sholatnya, makmum salah seorang ada diterima, insya Allah semua yang jamaah itu terima oleh Allah. Makmum tidak diterima, imam tidak terima, jaminan Rasulullah ada pahala ganjaran 27 derajat kalau berjamaah bareng-bareng. Maka salah satu kitab kecil di kalangannya para santri ada kalimat begini, la tamanal mautu fitarfi wala nafasin. Jangan pernah merasa aman nyaman kalian semua dari kematian, karena kita tidak tahu kedipan mata yang terakhir yang mana yang menutupi usia kita, napas yang terhembusan yang mana yang akan mengakhiri kehidupan kita. Maka qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, berdiri, duduk, berbaring, kita berusaha istighfar, sholawat, mengingat Allah sekemampuan mungkin. Al-Fakir bertanya kepada diri kita semua, jangankan di luar sana, sholat kita 4 rakaat berapa detik ta'alluq ilallah, benar-benar Allah dalam hati dan pikiran kita adanya, bukan pikiran yang lain. Kalau kita buka kitab dalam Daqaiqul Akhbar, Allah sangat menyayangkan kepada kita semua. Kalian makan dan minum saking nikmatnya lupa kepadaku. Aku biarkan karena nafsumu yang berbicara. Tapi ketika berbicara kamu melaksanakan sholat, padahal yang dihadapkan ada kepada kamu adalah tentang nikmat-nikmatnya Allah. Niat kalian berhadapkan kepada Allah dengan ibadah yang namanya sholat, tapi kenyataan dalam pikiran dan hatimu, kenapa ada yang lain selain aku? Memang berat, Pak. Tapi tidak ada salahnya kita minimal tepat waktu. Karena kita masih senang makan, senang minum, sulit untuk mendapatkan khusyuk. Lain dengan para waliullah, para tabi'in, para nabi, para rasul yang sudah nggak butuh makan, nggak butuh minum. Ketika makan dan minum kita ada, tidak begitu dibutuhkan. Ketika tumbuh rasa makan, rasa lapar dan haus, mereka cukup membaca 11 kali surah Al-Ikhlas tanpa sapas atau 1 napas. Ingat, karena apa? Yang mengenyangkan bukan makanan, yang menghilangkan haus bukannya air, melainkan semua adalah sifat-sifat makhluk yang Allah karuniakan kepada makhluk tersebut. Yang memberi kenyang Allah, yang memberi hilangkan haus Allah, yang menghidupkan Allah, yang matikan Allah. Kalau kita masih bergantung, kalau nggak makan lapar kita. Al-Bakir nitip minimal kurangi kata-kata seperti itu. Apalagi kalau nggak begini saya nggak makan, seolah-olah kita tidak yakin dengan kudrat irodatnya Allah. Allah hidupkan kita itu pasti dengan jaminannya, tapi kadarnya dilihat sejauh mana kita punya ketaatan kepada Allah, sejauh mana kita mengingkari akan aturan-aturan Allah. Gak mesti capek usaha, gak mesti capek. Rizki kita sudah diatur sebelum kita berojol ke muka bumi ini. Jodoh, rizki, maut sudah ditakar oleh Allah. Gak mesti capek. Yang harus kita capek mikirin, ya Allah, kenapa sholat saya kok gak husu-husu? Kenapa saya gak dikasih senang baca Al-Quran? Kenapa saya gak dikasih senang bertaklim, silaturahmi kepada para kiai, para ulama, senang duduk di masjid, ya Allah? Kurang senang beristighfar, kenapa ya Allah? Yang harus kita pertanyakan tuh itu. Kenapa? Semakin taat kepada Allah sudah dijamin sama Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja rizqahu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighul amri qad ja'ala likulli syai'in qadar. Ini untuk meyakinkan ayat ini memang berat, perlu proses, bukan 2 tahun, 3 tahun, puluhan tahun bahkan mungkin untuk mendapat. Ketika sudah yakin, jangankan kita berusaha, diem pun kalau kita buka dalam kitab Qisasul Anbiya, sejarahnya semut dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, Masya Allah, malu kita sama semut, malu sama semut kita. Dunia segini banyaknya, tamak rakusnya kita luar biasa. Bahkan ketika makan pun kita tidak cukup dengan 1 jenis lauk.
masih ngambil sana ngambil sini, bahkan nanyakan yang tiada di depan mata, tanpa kita sadari sifat tamak rakus muncul saat itu. Maka Al-Fakir mengajak supaya orang yang sadar bakal datangnya kematian tadi, la tamanal maut bitorfin wala nafasin, jangan pernah merasa aman. Berapa banyak kayak besar tuh yang mantan pendeta kan, lagi khutbah yang sudah selesai innalillah. Al-Fakir pengen tuh kayak gitu tuh. Kita semua pengen lagi ngaji, lagi baca Quran, tidak menyusahkan keluarga, tidak sulit sakaratul maut, tidak menyusahkan tetangga, bahkan berhari-hari di rumah sakit. Maka jangan pernah takut kepada kematian, karena mati bakal tiba. Yang harus kita takutkan, khawatir Allah tidak terima kebalikan kita kepadanya. Kesempatan ini apa cirinya orang yang takut mati? Kata Imam Ghazali dalam kitab Muqassabatul Qulub menjelaskan, satu, Rasulullah bersabda dalamnya, musannif menuliskan dalam kitab tersebut, ciri orang yang takut mati dalam arti persiapan kematiannya, hatinya oleh Allah targhibul ibadah, dikasih resep, dikasih senang oleh Allah ibadah hatinya itu. Bukan karena perintah, bukan karena kewajiban, ada rasa rindu ke sholat, rindu baca Quran, rindu ke majelis ilmu, rindu soal kepada para alim ulama, orang-orang yang soleh. Ada rasa kerinduan, senang, bahkan ada an-nadamah, rasa nyesal ketika ketinggalan perbuatan-perbuatan kebaikan. Itu ciri orang-orang yang merindukan kehidupan akhirat. Maka yang kedua, cirinya walal akhiratu khairul laka minal ula, hidup selalu mengedepankan kehidupan untuk akhirat. Artinya hidup yang diperbuat selalu mengharap keridhaan Allah, tidak pernah mengharapkan pujian, sanjungan orang lain, melainkan bahkan dicaci, dimaki pun tetap tersenyum, difitnah pun bahkan bahagia. Kenapa? Karena Allah selalu ada di dalam jiwanya, tidak pernah ada kebencian kepada siapapun. Yang ketiga terakhir, tadhabud dunia atau tadhabud, meninggalkan dunia. Kalimat pendeknya dalam kitab Nasuhul Ibad nyambung, zuhud, tarkud dunia, tinggalkan dunia. Bukan berarti kita tidak butuh dunia. Dunia bukan tujuan. Jabatan, kiai, ulama, para orang-orang hebat, miliuner dan sebagainya bukan tujuan, melainkan yang saya dapat yang namanya dunia, keluarga, harta, benda dan tahta, ini modal untuk meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk berbangga jadi kiai, bangga jadi pejabat, bangga jadi ulama, bangga jadi orang kaya. Semua itu Al-Fakir tutup dengan kalimat yang sering kita bahas dan sering kita bahkan hafal semua dalam akhir surah At-Takasur, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian nanti di akhirat Allah akan tanya segala kenikmatan kita. 4 perkara terus ingat, an umrihi fima afnah, umur kita selama ini dipakai apa? Bimana asaah, waktu. Umur sekarang udah 60-70 tahun, akil balik 15 tahun, berarti kita kurang 55 tahun. Misalnya sholat kita udah berapa banyak yang khusyuk, sholat kita berapa banyak yang sudah dibarengi dengan keilmuan sholat, harta benda yang kita punya berapa banyak sudah kita infak sedekahkan. Maka yang kedua, an ilmihi fima afnah, ilmu kita tentang ekonomi, perekonomian itu ilmunya Allah sudahkah dijalankan? Karena ekonomi yang pertama diolah siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Tentang ketatanegaraan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentang kedokteran Nabi Isa alaihissalam. Tentang pertanian Nabi Adam alaihissalam. Tentang teknologi Nabi Nuh alaihissalam. Sudah Allah contohkan. Tapi kenapa orang-orang di belakang mengklaim ini ilmu milik saya, sehingga ketika digunakannya dikalkulasikan dengan nilai. Nauzubillah. Jangankan secara ilmu umum, ilmu agama pun tidak sedikit di antara kita kalau tidak di DP-in tidak datang. La haula wala quwata illa billah. Al-Fakir minta doa dari hal-hal demikian. Kita doakan jika tidak ada yang masih tulus, ambruklah dunia. Terakhir yang dikatakan zuhud itu adalah zainya apa, haknya apa, dan dalnya apa? Silahkan dibuka dalam kitab Nasuhul Ibad. Bakal ketemu sudah sejauh mana dalam kehidupan kita menggunakan jiwa raga kita. Karena apa? Al halal hisabahu, yang halal aja dihisab, al haram iqabuh, yang haram menjadi siksa. Bakal ditanya tentang umur, bakal ditanya tentang ilmu, bakal ditanya juga tentang kehidupan kita, tentang harta. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, punya harta dari mana didapat
dan digunakan untuk apa. Jika selama ini kita masih terbuai ternyata dengan kehidupan dunia, kita mohon ampun kepada Allah karena kebodohan kita, khususnya al-fakir, terlalu mencintai keluarga, mencintai harta dan benda, mencintai kedudukan dan jabatan, padahal semua kita akan tinggalkan. Sementara yang abadi, abadan abada, kekal selamanya menghadap Allah Subhanahu wa taala, jarang kita pikirkan. Sering kita memikirkan esok hari bagaimana bisa lebih bahagia, tapi jarang berpikir bagaimana kalau kematian tiba kita bisa bahagia. Kita mohon kepada Allah dengan umur yang tersisa, Allah jadikan umur yang sehat, afiat, taat dalam beribadah, kokoh kuat ilmu akidahnya, dan mohon kepada Allah keberkahan setiap langkah rizkinya, berlimpah ruah untuk ibadah dan dakwah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keturunan yang soleh dan solehah. Jika wafat kita semua husnul khatimah, amin ya mujibas sailin, wallahu a'lam bissawab. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni bi ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah summa alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, khatamin nabiyyin ila yaumiddin, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. وقال تعالى أيضا من آيات الأخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا من آيات الأخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بالأولين والآخرين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اصلح أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم انصر نصر الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين يا مجيب السائلين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. قيم الصلاة.